Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menyimpulkan sebuah materi dari mata kuliah studi hadis yang berjudul Peran Ulama Hadis dalam Melestarikan Sunnah. Nah, materi ini membahas tentang bagaimana para ulama hadis mempunyai peran besar dalam menjaga dan melestarikan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sunnah itu kan segala hal yang diucap, dilakukan, atau yang disetujui oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, biar hadis-hadis Nabi itu tetap asli dan gak tercampur sama kebohongan, para ulama hadis dari zaman dulu tuh kerja keras luar biasa gitu ya untuk nyaring dan menyebarkannya dengan cara yang ilmiah dan super teliti. Nah, yang pertama nih, perjuangan ulama hadis melestarikan sunnah. Nah, ulama itu kayak Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Abu Daud bukan orang biasa. Mereka itu benar-benar totalitas dalam mencari dan menyaring hadis. Nah, mereka itu rela pergi jauh-jauh dari kota ke kota, bahkan dari negara ke negara, cuma buat nemuin perawi hadis yang terpercaya gitu ya. Contohnya Imam Bukhari butuh waktu lebih dari 16 tahun buat ngumpulin hadis yang sahih gitu. Gak main-main, beliau tuh ngumpulin sekitar 600.000 hadis, tapi yang benar-benar dianggap sahih cuma sekitar 7 ribuan. Nah, semua ini kan dilakuin demi memastikan bahwa ajaran Nabi yang kita terima itu benar gitu, gak asal-asalan atau palsu. Dan ini bukan cuma nyari-nyari hadis terus ditulis ya, tapi mereka juga ngajarin ke murid-muridnya biar ilmu itu nyebar terus sampai sekarang. Nah, yang kedua itu cara ulama nguji keaslian hadis. Nah, biar gak kecampur sama hadis palsu, ulama itu punya metode ilmiah buat ngecek hadisnya. Nah, diantaranya cek sanad gitu ya. Mereka itu memeriksa rantai periwayatannya gitu, periwayatan hadis gitu. Siapa yang bilang ke siapa, nyambung gak sampai ke Nabi gitu. Yang kedua itu cek perawi gitu ya. Perawi hadis itu harus orang jujur, amanah, dan hafalannya kuat. Nah, gak boleh asal orang. Nah, yang ketiga itu periksa isi atau matan gitu ya. Hadisnya tuh nggak boleh bertentangan sama Al-Quran atau hadis lain yang lebih kuat. Nah, yang keempat jah wa ta'dil. Nah, ini tuh ilmu khusus buat menilai kualitas perawi. Apakah bisa dipercaya atau enggak. Nah, mereka ngebandingin juga pendapat antar ulama tentang perawi ini buat dapetin hasil yang objektif. Bahkan kalau ada hadis yang isinya agak aneh atau bertentangan, walau sanadnya itu nyambung, tetap diperiksa lagi. Nah, mereka sangat hati-hati supaya umat Islam itu nggak salah ambil ajaran. Nah, yang ketiga itu hasil kerja keras mereka. Nah, kitab-kitab hadis. Nah, kitab seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Sunnah Abu Daud itu bukan buku biasa gitu. Itu hasil kerja puluhan tahun, puluhan pengorbanan, dan metode seleksi yang ketat gitu ya. Imam Bukhari misalnya hanya memasukin hadis-hadis yang paling sahih dan tanpa cacat sedikit pun. Nah, Imam Muslim juga begitu. Abu Daud juga punya kitab khusus yang isinya hadis-hadis hukum tapi tetap melalui penyaringan ketat. Nah, kitab-kitab ini sampai sekarang masih dijadiin pegangan utama dalam belajar hadis dan hukum Islam dan hukum Islam. Nah, semua itu bisa terwujud karena semangat ulama buat jaga sunnah Nabi. Nah, yang keempat itu pentingnya memahami hadis secara benar, apalagi buat pendidikan anak. Bagian ini tuh juga penting gitu kan, penting banget. Nah, dalam Islam mendidik anak itu bukan cuma soal ngajarin baca tulis, tapi juga menanamkan nilai-nilai agama sejak kecil. Nah,
Karena anak itu masih polos dan gampang nyerap apa aja, ajaran yang disampaikan ke mereka harus murni dan benar gitu. Kalau salah paham, bisa bisa jadi mereka tuh malah takut sama agama atau nganggap Islam itu apa ya, kaku dan serem gitu ya. Makanya penting banget orang tua itu dan guru ya ngerti betul isi hadis dan cara ngajarnya gitu. Imam Al-Ghazali bahkan bilang, anak itu ibarat tanah kosong. Kalau ditanam hal baik, tumbuhnya juga hal baik. Nah, ayat Al-Quran juga udah ngingetin gitu. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Nah, artinya nih ya, ngajarin agama ke anak-anak itu tugas utama orang tua, bukan cuma tugas guru di sekolah atau ustadz di masjid. Mungkin itu ya, mungkin cukup sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.